Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan membaca Quran terlebih dahulu. Boleh semuanya bawa Quran? Silakan dibuka surat At-Taubah ayat 105, kita baca bersama-sama. Boleh langsung dibaca 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati. Oke, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan ayat yang kita baca tadi nih. Tadi dibaca surat At-Taubah ayat 105. Nah, kita akan belajar mengenai etos kerja dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Salah satunya yang berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 105. Sebelumnya nih, ada nggak yang tahu apa itu etos kerja dan apa itu berlomba-lomba dalam kebaikan? Ada yang tahu? Silakan, Nova. Dibaca dengan lantang ya, Nova. Etos kerja adalah sikap semangat dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang atau kelompok dalam menjalankan tugas atau pekerjaan. Oke, jadi etos kerja adalah sikap semangat, kerja keras, disiplin pada saat kita melakukan pekerjaan. Mudahnya kita memahaminya yaitu profesional dalam melakukan pekerjaan. Jadi kalau melakukan pekerjaan nggak boleh malas-malasan, nggak boleh tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan. Segera untuk sholat nggak boleh menunda-nunda. Kalau mau setoran hafalan nggak boleh temennya duluan kamu nggak boleh ya. Atau kalau itu giliran kita jadi harus maju, gitu ya. Oke, nah hari ini ibu akan membagikan kalian ayat yang berkaitan dengan etos kerja dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah di sini ada ayat dan hadis. Jadi kali ini akan dibagikan. Nanti kalian akan berdiskusi. Oh ya, sebelum itu kita akan bagi kelompok terlebih dahulu. Jadi kita akan berdiskusinya berdasarkan kelompok. Coba semuanya dulu berhadapan-hadapan dengan teman sebelumnya. Berhadapan-hadapan. Boleh yang sendiri pindah ke sini dulu. Siapkan pulpen. Berhadapan di sini aja ya, di mejanya. Siapkan pulpen, satu pulpen di meja masing-masing. Apa kayak gini aja nggak apa-apa? Sudah semuanya? Sudah. Jadi ada instruksi kayak gini. Kalau misalkan ibu bilang sakit, semuanya bilang perut. Kalau ibu bilang sikut, semuanya bilang sikut. Kalau ibu bilang sekat, semuanya kayak gini. Kalau ibu bilang sikat, artinya ambil pulpennya. Berebut pulpen yang ada di depannya ya. Bisa ya, kita coba ya. Sakit, sikut, sakit, sekat, sakit, sikat. Ya, sudah coba diangkat yang dapat pulpen. Diangkat, itu nggak boleh. Ayo, siapa yang menahan? Ayo, angkat yang dapat pulpen. Yang dapat pulpen itu artinya di kelompok 1. Yang tidak dapat pulpen artinya di kelompok 2. Nah, sekarang yang kelompok 1 silakan pindah ke sebelah kanan. Yang kelompok 2 pindah ke sebelah kiri. Ayo, setelah semuanya sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing, jadi ibu akan membagikan ini ada hadis dan ayat yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu apa materi kita? Etos kerja dan berlomba dalam kebaikan. Oke, jadi kalian akan berdiskusi mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Kelompok 1 akan berdiskusi tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ada hadis dan ada ayat yang berkaitan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Silakan diskusikan ya sama teman-teman kelompoknya. Kelompok 2 tentang etos kerja dari ayat dan hadisnya. Silakan.
Nah, silakan kalian diskusikan apa sih makna dari ayat tersebut atau kandungan dari ayat tersebut tentang etos kerja dan berkompetisi dalam kebaikan. Gimana ya? Baik, semuanya sudah berdiskusi tentang hadis dan ayat yang dibagikan. Oke, nah sekarang untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasilnya itu kalian akan mengambil undian di sini. Jadi nanti yang mendapatkan undian yang bertuliskan A berarti akan menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang mendapatkan kertas atau undian yang bertuliskan B berarti kalian akan menjelaskan tentang etos kerja. Bisa ya? Oke, semuanya silakan ambil ke depan untuk mengambil undiannya. Silakan ambil. Nah, coba siapa yang mendapatkan huruf A? Oke, jadi ini yang mendapatkan huruf A. Di sini nggak ada yang mendapatkan A? Oh, nggak ada. Berarti kebetulan pas ya. Yang B, berarti di sini kelompok B. Oke, silakan. Yang mendapatkan A, satu orang membaca. Silakan mulai dari siapa yang ingin membaca kandungan dari hadis tentang kompetisi dalam kebaikan. Silakan Sofia. Apa itu Sofia? Motivasi untuk beramal baik, kepedulian terhadap orang lain. Oke, terus yang hadis tentang etos kerja, siapa yang membaca? Silakan kelompok dua. Baca yang lantang ya. Sudah. Oke, jadi itu tadi ya. Itu tadi setelah kalian diskusikan berarti contoh atau kandungan dari ayat tersebut. Yang pertama memerintahkan kita untuk berkompetisi dalam kebaikan. Yang kedua memerintahkan kita untuk memiliki kedisiplinan dan profesionalisme saat bekerja. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar ini sama-sama nih. Yang pertama untuk kelompok A dan yang kedua untuk kelompok B. Silakan kalian analisis gambar ini tuh berkaitan sama apa sih? Menunjukkan contoh berkompetisi dalam kebaikan kah atau etos kerja kah? Oke, silakan kalian baca ini kelompok satu, ini untuk kelompok dua. Silakan menurut kalian itu tuh gambar yang mana yang menunjukkan? Coba kelompok satu, gambar yang mana yang menunjukkan etos berkompetisi dalam kebaikan? Coba ke depan, satu orang ke depan dan menunjukkan mana gambar yang menunjukkan berlomba-lomba dalam kebaikan. Isi aja apa di sini? Tunjukkan sama teman-temannya. Yang itu apa? Menunjukkan apa? Berlomba-lomba menyerahkan piala pada dunia. Oh, jadi itu menunjukkan dia itu lagi lomba. Jadi untuk hal kebaikan ya, menuntut ilmu. Yang kedua mana lagi? Yang itu berlomba-lomba untuk beribadah. Oke, tepuk tangan. Oke, sudah. Kelompok dua lagi. Kelompok dua, silakan duduk kepada saudari Intan. Oke, kelompok dua. Mana ia menunjukkan etos kerja ya, etos kerja. Coba silakan maju ke depan perwakilan dan menunjukkan sama teman-temannya. Bener nggak sih ini contoh etos kerja? Coba perhatikan ya temennya ya. Mana? Sini dikit. Jadi gambar yang ini menunjukkan tentang proses pembuatan film animasi. Contoh etos kerja karena dia profesional dalam inspiratif dari Imam Al-Bukhari. Dari sini nanti kalian akan baca bersama-sama sesuai dengan kelompok kalian. Lalu kalian akan menyimpulkan apa sih hikmah atau keteladanan yang bisa diambil dari kisah ini. Bisa ya? Insyaallah. Oke. Di sini ada untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Silakan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan kisah-kisah tersebut.
Baik, semua kelompok sudah mendiskusikan tentang kisah inspiratif tersebut. Nah, baik. Sekarang silakan kalian sampaikan apa sih hasil dari diskusi kalian bersama teman kelompok kalian tentang keteladanan yang bisa diambil dari kisah Imam Al-Bukhari ini. Silakan dimulai dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Siapa yang mau menyampaikan perwakilan dari kelompok 2? Silakan berdiri. Sadika. Kita dengarkan baik bersama ya. Benar nggak sih kalau itu tuh termasuk contoh keteladanannya? Ada ke sini, ada ke samping. Silakan baca. Kecintaan dalam Al-Quran. Yang kedua, Kesabaran dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan. ya, yang ketiga, oke, benar nggak itu dari teman-teman dengarkan tadi? Benar nggak itu terdapat dalam kisah tersebut? Nah, terus, oke, mana dulu? Terima kasih kelompok 2. Kelompok 1, apa sih diskusi dari kelompok 1? Bacakan dengan lantang ya. Oke, 1. Kecintaan terhadap ilmu. oke, itulah pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi kita belajar hari ini mengenai etos kerja dan berkompetisi dalam kebaikan. Semoga itu bisa diterapkan nantinya. Kalau udah SMA berarti bentar lagi bakalan kerja, ya kan? Jadi kita harus menerapkan ciri-ciri sebagai orang pekerja tuh kayak gimana seharusnya. Harus bekerja keras, harus bertanggung jawab, harus disiplin. Juga kita harus berkompetisi dalam kebaikan, ibadah gitu ya. Oke, kita cukupkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada nggak yang masih belum jelas dari penjelasan kita hari ini? Sudah jelas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan yang sudah jelas semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melakukan sedikit games atau permainan. Nah, tetap pada kelompok ini, jadi ini akan ada 2 kelompok, jadi akan ada satu permainan yang akan menilai kemampuan kalian atau pemahaman kalian dari pembelajaran kita hari ini. Jadi boleh sekarang meja dimundurkan terlebih dahulu, dipinggirkan, kita akan berdiri berbaris sesuai dengan kelompok di tengah sini. Jadi hari ini kita akan melakukan uji tentang pemahaman kalian. Kalian benar-benar paham nggak sih tentang materi yang kita bahas hari ini? Nah, kita akan mengujinya sesuai dengan kelompok yang tadi masih kelompok 1 dan kelompok 2. Di sini kita akan bermain games di mana nanti Ibu akan memberikan pertanyaan. Pertanyaannya ada 5 pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi nanti Ibu akan membacakan pertanyaan pertama, terus membacakan pilihan jawabannya. Ada pilihan A dan B. Sebelum kalian menjawab, jadi orang pertama dari masing-masing kelompok akan berdiri di sini dulu. Yang duluan dan berdiri di sini berarti bisa menjawab. Tapi kalau jawabannya benar mendapatkan poin, kalau salah 0 poinnya. Bisa dimengerti? Dan itu berganti-gantian ya. Berarti soal pertama untuk orang pertama, soal kedua untuk orang kedua dan seterusnya. Mengerti ya? Oke, di sini kita tulis dulu kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini nanti yang bisa memenangkan games ini akan Ibu kasih reward. Jadi harus bersemangat dan harus fokus ya. Oke, sudah siap semuanya? Ada pertanyaan nggak mengenai games ini? Sudah jelas ya? Berebut setelah Ibu selesai membacakan pertanyaan dan jawaban pilihan jawabannya. Kalian cukup menjawab pilihan jawabannya A atau B. Tapi berdiri di sini dulu. Berdiri di sini. Kayak gini ya. Di sini ada pesan aja. Kayak gini. Oke? Oke, siap ya semuanya? Soal pertama. Oke. Rasulullah bersabda bahwa Allah mencintai seorang mukmin yang A. malas tetapi bertakwa, B. kuat dan bekerja keras. Oke, berarti kelompok 1 silahkan jawabannya apa? B. Kuat dan bekerja keras. Benar, jawabannya adalah B. Berarti 100 untuk kelompok 1. Silakan kembali. Kamu berbahagia dikit ya. Yang kedua, mundur dikit boleh, mundur dikit. Coba sampai ke kanan.
Jadi larinya agak jauh ya di sini ya. Soal kedua. Soal kedua untuk orang kedua harus bersemangat ya, harus bersemangat, harus ceria, harus senang juga. Quran surat Al-Maidah ayat 48 mendorong umat manusia untuk berlomba-lomba dalam A. Harta dan kekuasaan, B. Kebaikan. Siapa? Oke, Nisa. Silakan jawabannya adalah B. Kebaikan. Benar, 100 untuk kelompok 2. Yeay. Oke, berarti poinnya sekarang seri ya. Jadi ada. Oke, mungkin itu untuk hari ini. Maju dikit lah Nadia. Bisa kita lihat bahwa semuanya sudah hampir paham tentang materi kita sampaikan hari ini. Kita buktikan bahwa sebenarnya bukan nggak bisa menjawab, tapi karena cepet aja, kan? Oke, kita cukupkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang batuk, syafaqillah, semoga cepat sembuh dan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya pada pembelajaran yang beda juga mulai dari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan banyak maaf untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diingat karena ini mungkin akan masuk ke dalam ujian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan manakah dari video tersebut yang termasuk ke dalam model pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik pembelajaran, dan taktik pembelajaran. Yang pertama adalah model pembelajaran. Pada praktek pembelajaran ini, saya menggunakan model cooperative learning atau pembelajaran yang dilakukan oleh siswa secara berkelompok untuk mendiskusikan topik yang berkaitan dengan materi pembelajaran, yaitu etos kerja dan berkompetisi dalam kebaikan. Pada model pembelajaran ini, siswa dikelompokkan pada kelompok yang heterogen dan mereka saling bekerja sama untuk saling membantu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu pendekatan. Pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah student center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak didik. Bisa dilihat dari kegiatan pembelajaran yang banyak melibatkan peserta didik. Seperti siswa diminta untuk menganalisis infografis dan gambar yang diberikan oleh guru pada kelompok masing-masing. Lalu, masing-masing kelompok yaitu kelompok 1 dan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Yang kedua, siswa diminta untuk membaca kisah inspiratif secara bersama dan menuliskan keteladanan yang bisa diambil dari kisah tersebut. Ini menunjukkan bahwa siswa lebih banyak aktif dalam pembelajaran ini. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Metode yang saya gunakan adalah ceramah dan diskusi, di mana sebelum saya memberikan tugas kepada anak didik untuk berdiskusi tentang infografis dan menganalisa gambar tentang etos kerja dan berkompetisi dalam kebaikan, saya memberikan informasi secara umum dahulu mengenai materi tersebut. Ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah dan diskusi anak didik, melakukan diskusi mengenai materi pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan strategi active learning. Dalam hal ini yaitu saya menggunakan asesmen instan atau penilaian secara cepat. Bisa dilihat pada akhir pembelajaran, saya menggunakan strategi tersebut untuk melihat tingkat pemahaman siswa mengenai materi yang telah dibahas. Di mana yang dilakukan oleh siswa adalah dengan bermain games per kelompok. Setiap kelompok harus menjawab pertanyaan yang diberikan dengan cepat setelah berhasil maju pada tempat yang telah disediakan. Tim yang paling cepat sampai ke depan
bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya adalah teknik pembelajaran. Teknik dalam pembelajaran ini bisa dilihat dari pembagian kelompok. Pada saat membagi kelompok, peserta didik melakukan sebuah games berpasangan dan harus mengambil pena yang ada di depan mereka. Siswa yang berhasil mendapatkan pena sesuai dengan arahan guru menjadi kelompok 1, sedangkan yang tidak mendapatkan pena menjadi kelompok 2. Yang terakhir adalah taktik pembelajaran. Taktik yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini adalah dengan menyuruh peserta didik dalam setiap kelompok untuk mampu menyampaikan hasil diskusi satu persatu, sesuai materi yang ada pada kertas yang telah mereka ambil. Apabila siswa mendapatkan kertas bertuliskan A, artinya harus menjelaskan materi berkompetisi dalam kebaikan, sedangkan yang mendapatkan kertas yang bertuliskan B, menjelaskan materi etos kerja. Hal ini saya lakukan karena mengamati selama pembelajaran hanya orang-orang itu saja yang aktif sedangkan yang lain hanya diam. Adapun taktik lain yang saya lakukan juga adalah dengan memberikan infografis dan gambar untuk memancing tingkat berpikir kritis pada diri siswa. Dan agar mereka bisa lebih mudah memahami materi yang disampaikan tanpa harus membaca materi secara panjang pada buku yang tersedia. Karena mungkin dengan penyampaian materi secara panjang atau mereka membaca secara panjang akan menyita waktu yang cukup lama dan akan membosankan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan sesuai dengan video pembelajaran dan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.